Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi as-sadiqil amin wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raya Bangkinang, jazakallahu khair, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian usaha kita untuk sentiasa berada di majelis-majelis yang menguatkan iman dan Islam kita, itu majelis ilmu. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang rahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menghasung kita, memotivasi kita untuk selalu menambah ilmu atau mengulang-ulang dan murajaah ilmu. Dalam rangka itulah kita hadir pada kesempatan ini, karena pasal jalan karena dilalui, lancar kaji karena diulang-ulangi. Kita pada malam ini bersama Imam besar Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adabu Asy-Syafi'i yang dirangkum secara apik oleh seorang ulama besar pula, yaitu Imam Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali Ar-Razi, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, wafat 327 Hijriah. Masih dalam bab wiladatus Syafi'i wa buduwi nash'atihi wa talabihi lil ilmi, tentang kelahiran Imam Syafi'i dan awal mula dia belajar ilmu dan perkembangannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kita sampai pada alinea ke-7 dari kitab Adabus Syafi'i ini. Qala al-Imam Ar-Rawi li hadza al-kitab, perawi kitab ini mengatakan, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan. Kalau disebut Abul Hasan nanti sudah disebutkan di muqaddimah kemarin, yaitu Al-Imam Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak. Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak, salah seorang perawi kitab ini dari Ibnu Abi Hatim rahimahullah ta'ala, atau murid Imam Ibnu Abi Hatim. Qala akhbarana Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, yaitu penulis Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi. Qala hadatsana Ar-Rabi' ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi Al-Mu'adzin, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang kisahnya dengan Imam Syafi'i banyak. Pada dalam suatu kesempatan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan masalah, di antara masalah fikih, Rabi' tidak paham juga, diulang tidak paham juga. Jadi kalau tidak paham jenis tapi jangan tonton aja tanyong anak, apalagi kalau salah salah paham. Kalau salah paham itu harus lebih ditanya.
Akhirnya karena jenuh dan sedikit jengkel, tidak lama itu dia tinggal ke majlis. Kalau awak guru, pailangnya. Tapi Imam Asy-Syafi'i gurunya. Setelah selesai majlis, Imam Syafi'i menyusul ke rumahnya Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ini guru yang bukan hanya sekedar mentransformasi ilmu, tetapi juga menggembleng akhlak dan adab. Kalau sampai guru yang datang ke rumah awak pergi maju, tidak basuh, tidak bondang, tapi inya sendiri berinisiatif. Itu luar biasa pengaruhnya bagi kejiwaan murid. Akan berjauh berbeda nanti. Wah, tidak ada hadir majlis sananya, jangan hadir jolenya, akan beda. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, lihat adabnya para orang-orang besar itu. Lalu dia ulang, buka kitab kembali, kita baca, diulang sampai paham. Kabarnya sampai 40 kali syarah pula. Allah. Lalu kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya Rabi', law istata'tu an ut'imaka ilman la at'amtuk. Andainya ilmu ini bisa dengan injeksi, ya disuntikkan atau disuapkan, aku suapkan kepadamu ilmu itu. Kalau seandainya bisa ilmu itu dengan buah batiknya, melalui buah batik dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada batik ya? Alhamdulillah. Cuman ilmu itu memang tidak bisa dengan buah batik. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu terpaksa harus belajar. Kalimat ta'allum dalam bahasa Arab itu adalah tafa'ala atau tafa'ul daripada fi'il, yaitu at-takalluf. Mesti ada usaha dan upaya keras. Makanya alhamdulillah menuntut ilmu itu dihitung jihad fi sabilillah. Ya, menuntut ilmu itu jihad fi sabilillah, seperti kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, talabul ilmi jihad. Menuntut ilmu itu adalah jihad, wa muzakaratuhu zikrun. Sedangkan bermuzakarah ilmu itu adalah zikir. Kita sekarang berada di majelis zikir dan insyaallah jihad fi sabilillah. Jadi itu kan Syafi'i, andainya bisa disuapkan, saya suapkan. Cuman sayang ilmu ini tidak bisa disuapkan, apalagi dititiskan. Ya, apalagi dititiskan atau dititipkan kepada buah batik tadi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa kata Rabi' bin Sulaiman? Ini murid yang langsung mengatakan, sami'tu Syafi'iyyah yaqul. Saya mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, qadimtu ala Malik wa qad hafiztul Muwatta' zahiran. Saya datang atau saya mendatangi Malik, yakni Imam Malik, gurunya. Ya, salah satu guru besar Imam Asy-Syafi'i. Dan memang besar. Kalau dalam pelajaran kita bersama Imam Al-Baji kemarin, ketika Imam Al-Baji menasihati anaknya, jangan kalian beragama itu taklid kepada siapapun. Ini orang mewajibkan taklid kepada siapapun. Kalau Imam Syafi'i, imam para ulama melarang taklid kepada siapapun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang mempertanyakan pula, itu tuh orang tuh imamnya siapa dalam beragama? Kalau kita kepada Rasulullah, oh enggak, harus ada imamnya. Harus ada imamnya. Diambil imam abad keempat, abad kelima, abad keberapa lah. Nah, imam kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasilah kita sampai kepada imam kita itu adalah para ulama kita. Para ulama, imam-imam mazhab atau imam yang tanpa mazhab. Itulah jalan kita menuju mereka. Oh, bisa kalian paham hadis langsung? Sangat cuy, tidak paham hadis langsung pula kami. Ya kan? Semua kita memang melalui ulama. Cuman kita dilarang taklid kepada ulama. Karena itulah pesan ulama yang sesungguhnya.
Pesan seluruh ulama itu melarang taklid buta. Kalau taklid tidak buta, tidak apa orang. Nya buta. Sekali dasman tetap dasman. Itu yang tidak boleh. Sekali dasman tetap dasman. Kalau tidak ikut dasman berarti tidak ikut sunnah. Itu yang masalah. Kalau tidak ikut dasman berarti tidak sunnah. Itu keliru. Kalau tidak ngaji masjid raya berarti tidak sunnah. Kalau ngaji masjid raya berarti tidak. Ini yang tidak boleh seperti ini kaum muslimin. Sunnah itu bukan dipakukan di masjid, bukan dipasukan pribadi, bukan pada perusahaan, tidak. Maka Imam Nawawi sebutkan as-salaf ahlus sunnah itu bisa berada di bidang apapun, di kalangan muhandisin, ahli teknik bisa, ada pengikut salaf di situ, pengikut ahli sunnah, di advokat ada, di insinyur-insinyur ada, apalagi di kalangan tulabul ilmi asy-syar'i. Jadi tidak bisa dipatok. Oh kalau tidak ngaji, terpaksa Madinah pergi ke masjid raya ngaji di. Ya sih. Atau janjian usapil kalau tidak ngaji masjid Nabawi berarti tidak pengikut sunnah. Berarti terpaksa dia orang Kinang harus kalau tidak pernah pengaji masjid Nabawi tidak sunnah. Ini berbahaya yang seperti ini. Ini tahzibun nas. Tahzibun nas ini keliru besar. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berguru pada Imam Malik, dan Imam Malik seperti kata Al-Baji tadi, tidak ada imam mazhab yang di masa mereka hidup, mereka yang paling tinggi martabatnya di bidang fikih dan hadis kecuali Imam Malik rahimahullah. Sudah kita jelas berkali ya. Imam Ahmad di hadis dia puncaknya, tapi di fikih masih di bawah Imam Syafi'i rahimahullah. Si gurunya Ishaq bin Rahuyah masih sejawat yang bin Rahuyah, Lais bin Sa'ad. Imam Abu Hanifah di fikih di masanya luar biasa, dia yang rajanya, tapi di hadis masih banyak kalah oleh imam-imam Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim An-Nakhai, Al-Auza'i dan lain-lainnya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i di fikih paling hebat pula di masanya dan juga di hadis, tetapi masih kalah juga oleh muridnya Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tapi Malik di masanya dia yang paling tertinggi di hadis dan dia yang paling tinggi di fikih. Maka Imam Al-Baji mengatakan, kalau kau mesti juga taklid wahai anakku, maka taklidlah kepada Malik ibn Anas, karena beliau terkenal dengan fikih dan sunnahnya, dan terkenal keras positif untuk bertahan di atas sunnah Nabi SAW dan menjaga ilmunya, menjaga kehormatan ilmu, sampai-sampai khalifah meminta dia mengajar di istana. Kalau kita dapat tawaran itu, masya Allah, langsung baru masuk pintu istana ada selfie gitu. Lihat, saya sudah berada di pintu istana. Padahal pemeriksaannya luar biasa, protokolnya luar biasa. Tapi Imam Malik enggak. Kalau ilmu didatangi, bukan diantarkan. Kalau anakmu mau belajar di sini di Masjid Nabawi, sama-sama dengan anak kaum muslimin. Khalifah minta khususkan tempat bagi mereka. Ini kan para pangeran ini. Jawaban Imam Malik, ilmu tidak membedakan kasta, ilmu tidak membedakan ras, ilmu itu menyeragamkan. Dan akan terlihat siapa yang paling berprestasi, itulah yang paling patut di depan. Allah musta'an. Inilah Imam Malik rahimahullah ta'ala benar-benar menjaga izzatul ilmi. Izzanya ilmu. Dia didatangi oleh seorang ahli zuhud, ahli ibadah. Malik, kamu ini terlalu banyak interaksi dengan orang. Ayo beribadah sajalah. Ini buang-buang waktu. Dia juga tidak merendahkan orang, tetapi juga tidak cepat bisa ditaklukkan. Benar. Kamu melakukan ibadah itu adalah kebaikan. Sama dia mengatakan, ada orang yang dibuka baginya pintu solat, ada yang dibukakannya pintu sedekah, ada yang dibukakan baginya pintu dakwah, pintu ilmu, ada yang dibuka pintunya ibadah. Wa arju ayyakuna kull jilana ala khair. Saya berharap mudah-mudahan kita sama-sama dalam kebaikan.
Tentu saja Imam Malik namanya bernasab sampai hari ini karena ilmu nasab terpanjang. Sedangkan yang tadi menasihatinya nasabnya tidak bersambung. Ya, di antara kita kan tidak ada yang mengetahuinya kan, atau kebanyakan umat tidak mengetahuinya. Andainya Imam Malik menyendiri dulu, berkhalwat beribadah, tidak berinteraksi dengan para penuntut ilmu dan menyebarkan ilmunya, mungkin Imam Malik juga ikut di antara yang tenggelam. Tapi memang bintang itu memang harus disaksikan oleh orang ramai. Semoga Allah SWT merahmati semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, qadimtu ala Malik, saya mendatangi atau datang kepada Imam Malik, wa qad hafiztul Muwatta, dan saya sudah hafal kitabnya Al-Muwatta. Imam Malik penulis kitab Al-Muwatta, di antara kitab-kitab hadis yang utama dan pertama-tama ditulis oleh para ulama yang secara sistematis. Lalu Imam Malik mensyaratkan siapa yang nak belajar kitab ini kepadanya mesti dulu membacanya sampai selesai. Datang saya misalnya, Imam, saya nak belajar kitab Al-Muwatta. Kamu udah baca itu belum? Belum. Selesaikan baca dulu baru datang. Kalau awak sampai contoh itu deh, payah banu nak gurunya, lainnya lah. Ini tuh memang azam orang dulu beda memang dengan kita kaum muslimin. Makanya bagian ilmu mereka memang beda pula dengan kita. Ya, walaupun demikian ramai orang yang membaca kitab Al-Muwatta dengan Imam Malik, ramai mereka yang meriwayatkannya. Bahkan di antara kitab-kitab hadis yang paling ramai, ya, yang paling ramai di antara kitab hadis yang paling ramai diriwayatkan ada kitab Al-Muwatta Imam Malik rahimahullah taala. Tandanya mereka walaupun sulit tetapi mereka tak akan mundur. Sekali lahir terkembang pantang mundur ke belakang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bukan hanya sekedar membaca, tapi dia sudah hafalkan kitab itu. Sudah hafal, bukan di luar kepala, tapi di dalam. Kalau kita mau hafalnya, ada hafal luar kepala rejinya. Coba bacanya, kan luar kepala, mana kenapa lah? Jadi memang beliau di luar, di alam ala zahril ghaib, memang di atas, di dalam kepalanya. Diterima kitab Al-Muwatta dan setelah itu nanti meriwayatkan. Nah, ini urid an asma al-Muwatta minka. Saya ingin mendengarkan kitab Al-Muwatta ini daripadamu. Karena dulu para ulama dia punya kitab hadis yang diriwayatkannya, kumpulan daripada riwayatnya. Lalu datang masih santri atau penuntut ilmu meminta dibacakan kepadanya atau murid yang membacakan untuk selanjutnya diriwayatkan. Sehingga masyhurlah ada 8 metode, ya 8 kah? 8 metode. Ini kadang salah sampai 4 nih kan. Jadi 8 metode periwayatan hadis. Periwayatan hadis. Ya, karena tergantung situasi dan kondisi, dan yang paling kuat diantaranya adalah as-sama'u min lafdz syekh, yaitu mendengar dari bacaan syekh langsung. Setelahnya adalah murid membacakan kepada syekh. Nah, baik, ini urid asmaul muwatta minka, faqala, saya ingin baca kitab Al-Muwatta kepadamu atau mendengar Al-Muwatta darimu. Faqala utlub man yaqra'u laka, cari orang yang sudah mahir untuk membacakannya kepadamu. Maksudnya apa? Hadirkan orang yang sudah mahir, yang senior, lalu bawa ke sini, dia membaca, kamu dengarkan, saya pun mendengarkan. Jelas? Jadi ada juru bacanya. Namanya itu dalam periwayatan ada nanti apa namanya, haddatsana, misalnya perawi mengatakan haddatsana Malik qira'atan alaihi. Qira'atan alaihi artinya dibacakan kepadanya, wa ana asma, saya ikut mendengar. Jadi Imam Malik suruh, karena Syafi'i masih remaja sekali. Syafi'i masih belasan umurnya waktu itu.
Ya umurnya masih belasan. Tiba-tiba datang ke syekh besar. Imam Syafi'i lahir lupa 150. Imam Malik wafat tahun 179. Beliau lahir tahun 80. Enggak, beliau lahir tahun 90-an. Nah, di saat Imam Syafi'i lahir, Imam Malik sudah berapa? Lebih dari 50. Tiba-tiba datang seanak remaja. Maka dia katakan cari orang yang baca. Barangkali dia kan belum kenal. Jangan-jangan nanti bacaanmu kacau. Ini kadang itulah samanya ada ustaz mau jawab ini bahasa Arab kan. Bahasa Arab boleh yang nyanyi kan. Sudah itu tidak sih ngerti deh. Jadi boleh kumasananya. Mazanya, maza itu tahu kan. Bupi kain itu kamu tidak jadi bahasa Arab jadi. Apa sebab? Tidak. Kodok miskomunikasi jadi misunderstanding. Akhirnya aboilah kamu ini bahasa awak aja dileh. Tidak jadi bahasa Arab. Jadi takut mungkin Imam Syafi'i tidak pandai membaca sehingga nanti lama. Kelamo kan? Kalau misalnya Anda ngajar buat kitab, siapa yang siap baca? Rata-rata tidak mau membaca. Apa sebab? Karena tidak lancar. Akhirnya saya tunjuk aja, tolong antum baca. Tak pesantren ya, tolong. Kalau di Queen 1,5 halaman, tengah 2 jam tidak cukup. Kalau ikut habis kau tu dah pemain baca. Jadi bacaannya setiap kata ada salah barisnya. Kecuali kalau dimatikan aja ujung sodong. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi cari orang yang membacakan untukmu. Faqala, apa katanya? Faqultu inni uridu qultu la alaika an tasma'a minni. Engkau mesti dengar dari saya bacaanku, qiraati. Fa in sahula alaika qara'tu li nafsi. Nah, kalau nanti mudah, ya, kalau seandainya mudah bagimu, saya sendiri yang bacakan. Wa qala utlub man yaqra'u lak. Diulang lagi sama Malik, cari orang yang membacakan untukmu. Wa karartu alaihi. Saya pun bertahan. Memang orang-orang hebat semua begitu tono. Jadi tidak mau menyerah dia, tidak mau menyerah. Saya ulang lagi, saya yang bacakan, Syekh. Cari orang lain baca. Saya coba dengarkan saya baca dulu. Tolonglah dulu dengarkan saya baca. Kalau bagus bacaan saya teruskan. Kalau tidak nanti cari orang lain. Dan orang lain dia sebutkan, ditanya oleh Imam Malik, hal qara'tal Muwatta? Dia bilang, ma qara'tu lakin hafiztu. Saya tidak baca tapi sudah hafal. Akhirnya Imam Malik kagum. Kalau gitu ikra. Mendengar sudah hafal baru Imam Malik menyerah. Akhirnya silakan baca. Naam. Faqala iqra. Sekarang baca. Falamma sami'a qira'ati. Setelah dia mendengar bacaanku, qala iqra. Teruskan baca. Faqara'tu alaihi hatta faragtu minhu. Saya bacakan kepadanya sampai selesai. Jarang dulu untuk ilmu sampai selesai. Inilah metode yang sudah kita tinggalkan hari ini. Kita hari ini SKS, sistem kebut semalam. Ya. Sekarang sistem belajar kita, masya Allah, mahasiswa lebih aktif dari dosen. Karena ceritanya CBSA. Apa itu? Cara belajar siswa aktif. Akhirnya guru tidur. Dulu, buya-buya kami dulu, ketika nak ngajar besok, mereka membaca malam tadi. Malam ini dia harus membaca. Dosen-dosen dulu, sekarang enggak. Sekarang kalau nak kuliah besok, dosen tinggal telepon, siapa pemakalah besok? Ya, kirim. Belum siap Pak, besok pagi-pagi dikirim. Belum juga dikirim, pas masuk lokal baru dikirim. Nah, tengok dia lambat pula loadingnya. Akhirnya dari situ baru dibaca. Akhirnya yang menjadi guru adalah mahasiswanya. Mahasiswa jadi guru. Padahal mahasiswa itu datang dari latar belakang SMA masuk jurusan ilmu hadis. SMA masuk jurusan tafsir dan ulumul Quran. Bacaan Quran kadang-kadang lopel, tapi sudah menjadi bakal jadi ahli tafsir. Allah musta'an. Nah, harusnya kita kembali kepada metode ulama.
Kalau memang belajar tafsir, baca kitab tafsir walaupun singkat, baca kitab tafsir muyassar jadi bisa, tapi ditulis oleh ulama itu lebih banyak ilmu daripada sistem walaupun pakai proyektor, pakai infocus yang bikin tak fokus. Infocus ini bikin tak fokus. Untuk menyiapkan habis pula setengah jam. Ya, kemudian menyetelnya dan seterusnya dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibacakannya sampai selesai. Berarti riwayat Imam Asy-Syafi'i dari Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta sempurna. Tetapi tidak ditemukan naskah riwayat Imam Asy-Syafi'i kecuali dalam kitab-kitabnya. Akhbarana hadatsana Malik dalam kitabnya bersebar dalam kitab Imam Syafi'i seperti seperti Ar-Risalah, seperti Ikhtilaful Hadis, seperti Al-Mukhtasar yang Muzani, kemudian Ahkamul Quran dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat, inilah imam belajar kitab dengan Imam Malik, yaitu sampai selesai. Kenapa Imam Malik itu setelah mendengar bacaan Asy-Syafi'i langsung dia bilang teruskan baca? Apa sebab? Karena Imam Syafi'i adalah min afsahil Arab, orang Arab yang termasuk paling fasih. Dulu ketika kita awal belajar sudah kita sebutkan, atau di saat kita belajar Ar-Risalah dulu, masih ingat, dah lupa ya Ar-Risalah. Ya, Ar-Risalah dah pindah ke Pekanbaru. Dulu di Bangkinang asalnya, pindah ke Pekanbaru. Ma'asyiral kiram jemaah, Ar-Risalah dulu. Imam Syafi'i oleh ulama besar ilmu bahasa Arab, Ibnu Hisham An-Nahwi, dia bilang lisanus Syafi'i hujjatun fil lughah, yaitu bahasa Arabnya Syafi'i menjadi hujjah dalam bahasa Arab karena dia adalah orang yang jenis orang yang asli bahasanya, sampai beliau menjelajahi berbagai perkampungan Arab Badui khususnya Bani Huzail. Beliau mencari bahasa Arab asli di sana, sebab di masa beliau hidup di perkotaan bahasa Arab sudah mulai sedikit-sedikit bibit-bibit lemahnya sudah nambah. Apa sebab? Karena sebagian sudah bangga meminjam istilah-istilah bahasa asing. Ya, kita juga hari ini dimabuk oleh bahasa asing. Ya, sampai nak jawab coba pun nak lewat nyebut coba lah. Apa coba bahasa? Rice bowl. Kalau nasi tak coba tak bayar saja. Nasi copanya ya. Tak mahal lah ibunya. Tapi kalau sudah rice bowl, berapa? 80.000. Makanya jangan bangga juga bahasa Inggris dulu ya. Kalau untuk bangga jangan mahir ya. Ayu tonton minta komandan sember gratis. Tapi kalau sudah jadi mineral water nomo, dia minimal 3.000. Allah musta'an. Jadi kalau bahasa Oppo lah salah bahasa Inggris pasti mahir. Tapi kalau bahasa Arab muah. Makanya kalau kuliah bahasa Inggris mahal, kursus bahasa Arab muah. Awak nak memuah awak, bawa awak mahalkan barang kita murahkan. Masuk sekolah, anak sekolah umum, Masya Allah, berapa bayar muah sekali konya Ustaz ni, 180 juta ni. Nolam piatu kini 180. Hati masuk pesantren, berapa pangkal Ustaz? 10 juta mah, tak bisa kurang lah Ustaz. 10 minta kurang. Ya, sedangkan 180 masuklah kurang. Jadi Allah musta'an. Apa sebab? Nya pakai bahasa Inggris. Awak pakai bahasa Arab. Allah musta'an. Baik, akhbarana Abu Hasan. Syekh melanjutkan dalam riwayat Abu Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak, qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Ibnu Abi Hatim rahimahullah, Abdurrahman. Qala akhbarani Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Abdullah bin Hanbal. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak Imam Ahmad. Fima kataba ilayya,
dalam tulisan yang dia kirim kepadaku. Jadi mereka juga ada namanya al-mukatabah, salah satu dari bentuk riwayat yang 8. Ada 8 tadi ya. Salah satunya adalah al-mukatabah. Qala abi. Dia berkata, qala abi, bapakku berkata. Bapaknya siapa tadi? Imam Ahmad bin Hanbal. Qala Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, ana qara'tu ala Malik. Saya membaca kitab Al-Muwatta kepada Malik. Wa kana yu'jibuhu qira'ati. Malik sangat kagum dengan bacaanku. Qala abi, bapakku berkata, li'annahu kana fasihan. Imam Ahmad mengakui Imam Asy-Syafi'i itu orangnya fasih. Orangnya fasih, tidak ada lahannya. Ya, ada seorang, banyak di antara yang hadir di majelis Imam Asy-Syafi'i ahli bahasa Arab, mencoba mencatat kalau ada kesalahan Imam Asy-Syafi'i dalam bahasa, tidak dapat. Bayangkan, tidak dapat kesalahan Imam Asy-Syafi'i dalam bahasa Arab. Dia ceramah, padahal dia ceramah ini ceramah bebas misalnya, karena dia kan juga mensyarah, tidak ditemukan salahnya bahasa Arab. Kalau kita Masya Allah ada kawan iseng pula, kawan iseng mencatat kesalahan syekh dalam satu kalimat tatap muka. Ada suka menyebut kalimat yakni, sekonto yakni, sekonto yakni, dia hitung dek kawan. Selama sejam setengah tu tercatatlah syekh menyebut yakni 1-3 boleh kalinya. Anak seorang lain kah? Aywa naam. Dia hitung dek kawan. Allah biar pada itu 166 nya. Allah musta'an. Itu nak dapat dia. Kira-kira dapat pelajaran semua. Mencatat aywa naam juga lagi kan? Yakni catatnya. Ya ada nakal-nakal sikit. Nakal-nakal sekene. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi karena Imam Asy-Syafi'i fasih, sehingga Imam Malik kagum dengan bacaannya. Memang kalau fasih, tuan-tuan kalau dengar, kalau mereka di bahasa Arab, yang fasih itu memang enak didengar, tidak terasa. Yang fasih itu enak didengar, karena bahasanya seperti para pujangga berbicara, seperti para ahli sastrawan berbicara. Ya, kita merasa bahasanya membuat kita mengikuti dan menghayati. Tapi kalau bahasanya patah-patah, tentu pemahaman kita juga patah-patah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Qala, dia melanjutkan, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak. Qala akhbarana Abdul Rahman, telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman ibn Abi Hatim, penulis kitab. Qala haddatsana Yunus bin Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abdul A'la, yakni Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi Al-Misri. Itu ini teman dan juga sekaligus adalah muridnya. Qala li Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i berkata kepadaku, mashtadda alayya fautu ahadin minal ulama mithla faut ibn Abi Dhi'b wal Laits ibn Sa'ad. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, saya tidak merasakan kesedihan yang mendalam karena tidak bertemu dengan seorang ulama seperti kesedihan saya tidak bertemu dengan Ibnu Abi Dhi'b dan Al-Laits ibn Sa'ad. Al-Laits ibn Sa'ad. Kenapa? Ibnu Abi Dhi'b itu Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dhi'b Al-Madani. Beliau ini ada seorang ulama fikih dan hadis besar di Madinah, lebih senior dari Imam Malik ibn Anas. Cuman ya nampaknya memang kalau di suatu tempat itu ada 2 matahari. Ya sepertinya terjadi juga an-nufrah, semacam
semacam perlombaan yang kurang sehat juga. Ditambah lagi dengan hasungan dan hasutan para murid. Jadi antara Imam Ibnu Abi Dzi'bin dengan Imam Malik kurang mesra juga. Walaupun lebih senior Imam Ibnu Abi Dzi'b. Ya, tadilah gara-gara berselisih dalam suatu masalah. Kadang-kadang tidak perlu diperbesar tapi dikasih minyak, dikomporin. Makanya tukang-tukang buah kompor lu, buanglah kompor lu. Ya, kalau kan menjadi pemane-mane, jangan tujuan dalam bab ilmu lah. Berarti antum bukan ahlinya. Tidak usah ikut dalam dakwah lagi. Ya, kalau pandai pokoknya tukang batukang je lah. Kalau tukang buah kompor, kamu saji mau kompor je, perapat mau kompor je. Zaman kini tidak perlu buah kompor ya, perapat lah nyelan awu bisa digoput sodonya. Dulu ya dia sambil nunggu sholat saya rapat ada apa namanya kompor jangan ayu. Gini ndak tinggal pasannya lah. Kemudian petugas lado. Jadi dia tukang kompor. Banyak ulama korban gara-gara kompor. Awak kasihan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apalagi yang kadang sering korban yang senior pula. Karena apa? Memang pemane biasanya non senior. Ya non junior kan tak kena mulai melawan. Anan junior senior menggalabang kodok. Gara apa? Di bensin. Anyo lamo ndak duit. Jadi oleh sebab kaum muslimin dia harap kepada kita para penuntut ilmu masyarakat jangan bawa kompor pergi belajar. Nah, yang pakai bawa kompor, bawa AC. Makanya saja awak dibuat AC nak le saja. Pasal ada je nangis sana. Jadi itulah yang terjadi dulu antara Imam Malik dengan Imam Ibnu Abi Dzi'bin. Sehingga Imam Abi Dzi'bin cenderung menjauhi Imam Malik. Walaupun Imam Malik tidak berbuat seperti yang dia lakukan. Jelas. Tapi ilmunya tidak bisa dihilangkan. Riwayatnya ada dalam kutub Al-Mu'tamadah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu tidak merusak reputasinya. Cuman ada kekurang mesraan antara Imam Malik dengan Imam Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Dzi'bin. Nah, lihat Imam Asy-Syafi'i sebagai murid. Baperan dengan Imam Malik. Ikut tidak berkawan Imam Malik dan harus selalu melawaninya. Tidak. Justru Imam Asy-Syafi'i menyesal kenapa tidak sampai bertemu dengannya. Apa sebab? Sebab di saat Ibnu Abi Dzi'bin meninggal, Imam Syafi'i baru umurnya sekitar 9 tahun. Umur 9 tahun di mananya potang? Dingkinan? Saya punya Dingkinan. Palestina. Lah sampai ke Moga tang mah. Iya, taib. Jadi beliau masih belum sampai ke Madinah. Ibnu Abi Dzi'bin sudah meninggal dunia. Maka beliau sangat menyesal. Walaupun dia tahu apa yang terjadi antara gurunya Malik dengan Imam Ibnu Abi Dzi'bin tadi. Ya tidak mesra hubungannya. Ya pahamlah tuan-tuan. Yang memang kadang-kadang seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Azan dulu setelah itu nanti baru ceritakan. Azan dulu nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله الصلاة Masyaallah muslimin, cerita siapa tadi? Saya lupa pula. Terakhir tadi. Hah? Kisah siapa? Hah? Tidak ada nyimak nampak. Kisah? Hah? Ah, enggak. Yang terakhir tadi. Hah? Subhanallah. Ada urusan nanti nih. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kan kisah tergantung tadi. Nah. Bukan. Nah, balik ke udah ingat nanti. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, saya tak pernah menyesal mendalam seperti menyesal tak bertemu dengan tak pernah menyesal tak bertemu dengan seorang ulama seperti menyesal saya tidak bertemu dengan Ibnu Abi Zi'b. Lalu kita sebutkan tadi Ibnu Abi Zi'b terjadi hal yang antara dia dengan Imam Malik, tapi Imam Asy-Syafi'i tidak ikut-ikutan. Yang terjadi antara guru dengan guru, ya, antara guru dengan guru, pahamnya? Oh enggak, guru